Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jalan untuk kita semua. Siap. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa tidak dibatasi. Oke, baik. Jadi pada semester kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah metabolisme zat gizi mikro, kayak gitu. Oke, tentunya apakah teman-teman sudah pernah mendapatkan kuliah terkait dengan metabolisme zat gizi? Sudah ya, di semester sebelumnya ya, yaitu metabolisme zat gizi makro. Oke, overview singkat, kira-kira metabolisme itu apa sih? Proses, betul. Yang lainnya? Mekanisme. Apa lagi? Alur dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi mata kuliah prasyarat juga yang penting untuk kemudian calon ahli gizi untuk bisa mempunyai kompetensi khusus terkait dengan nanti saat melakukan penentuan diet dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi pada kali ini saya akan coba membahas terkait dengan atau mengaku terkait dengan metabolisme gizi mikro, yang dimana dalam mata kuliah tersebut ini dibebankan oleh CPL 3, yaitu mampu mengkaji konsep teoritis dalam bidang pengetahuan anatomi, fisiologi, biokimia, metabolisme zat gizi hingga pada kajian penelaahan masalah gizi ke depan. Dan kemudian ada 3 CPNK dalam mata kuliah tersebut, di mana teman-teman dituntut untuk mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar vitamin larut lemak, larut air, dan beberapa mineral makro dan mikro. Nah, teman-teman nanti akan mengetahui alur dari proses reabsorpsi, kemudian terkait dengan metabolisme itu sendiri hingga pada ekskresi ketika terjadi penumpukan atau kelebihan asupan dari metabolisme zat gizi mikro ataupun makro. Kemudian juga teman-teman akan mempelajari terkait dengan interaksi terkait metabolisme zat gizi makro dan mikro ketika bersama dikonsumsi dalam sistem pencernaan manusia. Oke, baik. Nah, ini terdapat beberapa bahan kajiannya yang umum untuk dibahas sesuai dengan sumber apa yang sudah kami buat kayak gitu. Dan kemudian ada letak prosentase dari capaian dari setiap capaian pembelajaran atau capaian pada mata kuliah tersebut, yang dimana ada CPNK pertama 30%, CPNK kedua 35%, dan juga CPNK ketiga yaitu 35%. Nah, dari persentase tersebut ini bisa diidentifikasi bahwa setiap dari CPNK tersebut ini mempunyai nilai value yang sama. Artinya apa? Teman-teman dituntut untuk bisa memahami dan juga bisa mengimplementasikan dari apa yang kemudian sudah teman-teman pelajari. Nah, tentu pada mata kuliah ini adalah metabolisme zat gizi mikro. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan mata kuliah misalnya NCP, Nutrition Care Process, di semester ya 1,5 tahun lagi untuk teman-teman bisa ambil, yaitu salah satunya menentukan bahan makanan apa saja yang bisa dipadu-padankan dalam kondisi orang sehat, orang sakit, atau orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini dalam RPS apakah ada yang mau dikonfirmasi, bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Nanti kita akan masuk overview singkat terkait dengan ya, metabolisme air ya, yang pertama. Oke, metabolisme air. Jika tadi metabolisme adalah mekanisme alur, kalau dipadu-padankan dengan air, artinya apa? Apa yang teman-teman bisa tangkap? Penyerapan dan pengeluaran air. Penyerapan dan pengeluaran, siapa tadi yang bilang? Oke, penyerapan dan pengeluaran air. Salah satu penting yang akan kita bahas di sini. Betul. Teman-teman tahu organ apa yang melakukan ekskresi atau melakukan filtrasi terhadap air? Ginjal. Baik. Ini ada ilmunya. Ini ada salah satu faktor penting bagaimana kondisi organ ginjal, betapa pentingnya di dalam tubuh kita. Kayak gitu ya. Oke. Tujuan kali ini adalah kita akan mempelajari terkait dengan fungsi fisiologis air, pembagian cairan tubuh, mekanisme pengaturan homeostatis cairan dalam tubuh atau keseimbangan cairan, dan juga kita melakukan identifikasi tanda dan dampak dehidrasi maupun overhidrasi. Jadi tidak hanya hidrasi saja yang kita lakukan atau kita pelajari, kemudian overhidrasi juga penting. Ini ya, metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia dalam sel yang melibatkan enzim di dalam tubuh makhluk hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Tanpa adanya mekanisme metabolisme,
maka teman-teman hingga saat-saat sekarang ini pasti tidak akan bisa memperhatikan kuliah, tidak bisa akan mendengar, bahkan hingga bernafas. Nah, metabolisme adalah proses ataupun mekanisme yang penting untuk kemudian kita ketahui. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini bahwasannya metabolisme ini sangat berpengaruh kepada recharging energi, kepada kekuatan ataupun pekerjaan sehari-hari hidup manusia. Dan kemudian sebagai sumber tenaga mengatur kapan kita membutuhkan energi yang banyak, energi ketika kita lagi istirahat atau istilahnya REE, resting expenditure energy. Jangan salah, ketika teman-teman melakukan istirahat, tidur, itu paru-paru, jantung membutuhkan energi. Energinya dari mana? Nah, tentunya akan kita bahas di next mata kuliah selanjutnya. Nah, masuk pada topik pertama pada tujuan, yaitu fungsi metabolisme. Pertama yaitu mengganti sel atau jaringan yang rusak. Kemudian respirasi jaringan pada tubuh. Nah, dari kedua fungsi yang ada dalam metabolisme dikaitkan dengan cairan ataupun air, ini menjadi suatu hal yang sangat urgent. Nah, kita tahu bahwa tubuh manusia itu terdiri dari berjuta-juta sel. Jika metabolisme itu terganggu, maka regenerasi sel yang terjadi akan mempengaruhi dari kesehatan kita, keberlangsungan hidup suatu manusia. Yang ketiga apa? Pertumbuhan jaringan. Nah, sekarang ada istilahnya MBG. MBG apa? Makanan bergizi gratis. Umumnya targetnya siapa, Dek? Anak sekolah itu siapa aja? SD, SMP, SMA. SMA. Kira-kira kenapa MBG menyasarnya anak sekolah? Karena lagi masa glow up, date, ya, pertumbuhan jaringan. Maka kemudian salah satu dasar dari MBG tersebut adalah melakukan pemeliharaan atau dikawal secara langsung untuk kebutuhan energi, protein, dan lain sebagainya. Kemudian penyusun unit sel pembangun atau pembangun sel tadi pertumbuhan, dan kemudian menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada dalam tubuh. Jika digambarkan, bisa digambarkan seperti ini: makanan, kemudian dicerna, kemudian dijadikan energi, ataupun sebagai energi pembangun dan lain sebagainya, build up. Maka sangat penting yang namanya metabolisme di dalam tubuh. Teman-teman ini rata-rata umur berapa? 19 ya? 19-20 lah ya. Ada 18? Ada, oke. Dibandingkan dengan saya, yang usianya mungkin 10 tahun di atas teman-teman, itu sudah mengalami metabolisme berbeda, perbandingannya berbeda. Apa? Teman-teman itu lebih gencar melakukan pergantian sel. Kayak gitu. Beda dengan kami, yang sudah 1 dekade lebih duluan di dunia ini. Ya tentunya terkait dengan pergantian sel tadi kurang. Ketika kondisi tubuh kami tidak dijaga. Nah, salah satunya kan ada di aktivitas fisik. Baik, ini kemudian terkait dengan komposisi cairan yang ada dalam tubuh manusia ya. 60% tubuh manusia itu adalah air. Maka kenapa seringkali, guys, dehidrasi itu mengancam jiwa seseorang. Nah, kita akan belajar nanti terkait dengan cairan. Dari 60% tadi ini, 40% ini berada di dalam sel. Di dalam sel. Ya. 40%-nya di dalam sel. Kemudian 20% berada di luar sel atau di intraseluler, di antara vaskuler dan juga sel. Ya kurang tidak di apa ya? Itu bisa dilihatnya dengan mikroskop. Ya. Kemudian 15% ini berada di ruang antara tadi. Jadi misalnya jika digambarkan ya, lengan kayak gitu ya. Oke, baik. Baik ya. Kalau misalnya digambarkan lengan gitu ya. Ini misalnya sel. 15% itu dia di antara sini deh. Di sini. Dia tidak di dalam sel, dia di luar sel tetapi tidak di luar tubuh. 5% di antara atau di aliran darah. Di sini berhubungan dengan vaskular. Atau misalnya istilahnya itu pipa air, pembuluh darah, vaskular. Ada di situ, 5% aja. Nah, maka ketika seseorang itu kekurangan cairan, sangat berbahaya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, belum?
Kita lanjut. Nah tadi nih, fungsi cairan. Yang pertama yaitu untuk mengangkut makanan ke dalam sel-sel. Adanya cairan sebagai alat transporter. Ibaratnya tuh teman-teman ya kayak Gojek lah. Dia ngantar makanan dari warung ke rumah, ke pos. Kayak gitu. Mirip-mirip. Yang kedua, mengeluarkan buangan sel-sel. Sisa metabolit. Yang ketiga, yaitu membantu metabolisme sel. Tanpa adanya air, metabolisme itu hampir bisa dibilang terseok-seok, pincang, nggak bisa maksimal, akan mempengaruhi daripada kinerja hormon, enzim dan lain sebagainya. Sehingga apa dampaknya? Ya contoh kasarnya ya, telat kemanan, apa? Jadi terbang mas, kayak gitu. Kurang siap energinya. Kemudian membantu memelihara sel tubuh, maintenance, pemeliharaan, dan juga sebagai pelarut untuk cairan elektrolit dan juga non elektrolit. Ya, nah ini menjadi penting kayak gitu ya. Ada yang penasaran nggak dengan cairan elektrolit dan non elektrolit? Apa? Misalnya, ada sudah tahu. Contoh yang paling simpel, sederhana, yang pernah teman-teman ketahui. Apa? Oke, suatu produk ya. Pokari. Oke, yang lain itu. Oralit. Oralit itu biasanya nih, ibu-ibu kita di rumah itu ngasih apa deh? Air garam atau air bulan bisa. Bukan asinnya yang dilihat, tetapi apa? Kandungannya. Yang namanya elektrolit ini terkandung oleh natrium dan klorida. Makanya banyak terdapat dalam garam, karena garam diproduksi dengan bahan dasar yaitu apa? Air laut. Nah, di sana banyak yang namanya natrium dan klorida. Baik. Nah, ini dari sudut fungsi cairan tubuh, ya. Kemudian pembagian tubuh. Nah, ini air, cairan pelarut atau komponen utama dalam tubuh, yang dimana yang kedua substansi terlarut atau elektrolit non elektrolit tadi. Nah, cairan tadi dengan elektrolit mencoba untuk bergabung, beremosi untuk menyesuaikan dengan kondisi cairan yang ada di tubuh kita tadi, guys. Di sini. Makanya kenapa yang namanya metabolisme ini sudah bisa mengadopsi atau menyesuaikan dengan kondisi tubuh yang ada. Misalnya saya dari tadi ngomong terus ya, nah ini udah mulai rasa haus. Kenapa? Saya melakukan critical thinking pada materi, mencoba menyesuaikan, menyampaikan kepada teman-teman. Nah ini sebagai mekanisme. Nah ini kirim sinyal ke otak, ke hipotalamus saya. Nih, ayo, yuk Rian, saatnya minum, kayak gitu. Nah makanya saya bawa air minum. Kemudian nih, kedinginan misalnya, saya mau pipis, mengeluarkan. Karena apa? Terkait dengan homeostatis cairan. Oke, anything question? Oke, selanjutnya yaitu proses pergerakan cairan tubuh ya. Nah ini ada difusi, filtrasi, osmosis, dan juga transfer aktif. Ini sudah biasanya teman-teman dapat ketika dulu yang SMA-nya IPA tentunya kayak gitu. Ini pasti dapat kayak gitu ya. Apa itu difusi? Apa itu difusi? Kita ngomong cairan. Konsep cairan, keseimbangan cairan dalam tubuh kalian hanya terdiri dari 4 konsep ini. Kurang lebih sama, hanya ditambah dengan enzim dan hormon yang terjadi pada tubuh kita. Apa difusi, guys? Coba dilihat fenomenanya. Pergerakannya kemana-kemana? Dari atas atau ke bawah nih? Partikel cairan bergerak dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang konsentrasinya rendah. Dari? Ya. Nah ini apa Pak? Bilayer, membran, selaput, atau katup. Yang lihat modelnya tembus. Nah ini salah satu sifat karakteristik bahwasannya cairan itu dengan cara berdifusi itu di dalam tubuh kita tuh ada. Difusi, ya. Selanjutnya osmosis, pergerakan cairan dari bagian konsentrasi rendah
ke tinggi melalui membran semi permeable. Yang menjadi highlight di sini apa, guys? Ini kan kebalikannya dari sebelumnya lah. Yang menjadi highlight apa? Apa? Pindah ke tinggi, terus apa lagi? Temukan perbedaannya apa? Selain apa? Melalui membran semi permeable. Yang beda membrannya. Dan itu terjadi di tubuh kita. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Kayak gitu ya. Tubuh kita tuh bisa beradaptasi ketika misalnya lagi mendung atau lagi panas atau misalnya apa lagi ya? Belum minum atau misalnya pas lagi yang umat muslim lagi puasa. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Dulu ketika zaman harusnya teman-teman tuh dapat ketika SMP ataupun SMA. Ini salah satu contoh bahwa membran semi permeable itu ada. Kita lihat, nggak usah lihat tulisannya, lihat gambarnya. Sebelah kiri hingga kanan. Ya, ini yang terlihat putih ini di atas telur adalah lilin. Telur tadi itu, ya, ditusukkan pipet hingga ke dalam, kemudian agar tidak ada bocor udara masuk ataupun cairan yang keluar, itu diberi lilin. Teman-teman lihat, di dalam telur itu terdapat selaput kan? Itu namanya membran. Selaput. Dan kemudian air mineral gelas ini itu dirobek. Sekarang saya tanya, konsentrasinya dari air mineral gelas ini dengan telur lebih tinggi yang mana? Tinggi telur. Ini menunjukkan membran semi permeable tadi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Bukti nyatanya apa? Kuning telurnya keluar, putih telurnya keluar. Secara analogi turun dia, gitu ya. Tergantung pada membran dan zat terlarut permeabilitas mungkin bergantung pada ukuran kelompok banyak material alami dan sintetik. Nah, ini menjadi salah satu bukti konkret bahwasannya membran semi permeable atau membran yang lainnya tadi itu mempunyai daya serap untuk menghantarkan dari konsentrasi rendah maupun yang dari konsentrasi tinggi untuk keluar masuk. Terjadi di mana, Dit? Di dalam vaskular kita semua. Salah satu bentuk nyatanya ketika saudara kita yang mengalami gangguan fungsi ginjal dan lain sebagainya. Apa? Penumpukan cairan di kaki, sering berjalan seperti ini. Dia kadang kakinya itu bengkak. Ini kayak gitu. Kemudian filtrasi. Ini seperti kalau teman-teman ke kafe gitu 60 gitu loh, difilter ya. Pergerakan cairan yang bergerak dari area yang bertekanan hidrostatik tinggi ke tekanan hidrostatik rendah. Kenapa kok tinggi? Ini loh, dikerucutkan. Semakin tinggi dia rendah. Nah, maka di sini terjadi ketika ada tekanan yang tinggi tadi. Salah satu contohnya apa? Ketika orang mempunyai hipertensi. Nah, itu kan denyut jantungnya itu bisa lebih dari normal hingga 130, 40 hingga up kayak gitu ya. Nah, itu kan tekanan hidrostatik tinggi ya. Nah, maka ini ada kaitannya juga gitu. Ya. Itu yang ketiga terkait dengan cairan tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu transport aktif ya. Nah, ini ekstraseluler kayak gitu ya. Dan intraseluler di sini. Gerakan partikel dari konsentrasi satu ke lain tanpa memandang tingkatannya. Proses ini membutuhkan energi dalam bentuk adenonin, difosfat atau trifosfat. Ya, yang dihasilkan melalui respirasi aerob. Respirasi aerob itu apa, Dek? Aerob itu apa? Anaerob, aerob apa? Yang membutuhkan udara, betul. Anaerob tidak membutuhkan oksigen. Nah, ini respirasi aerob dalam proses metabolisme. Nah, maka dia membutuhkan energi lain. Kalau tiga di antaranya tadi, gravitasi atau memang hukum fisika. Nah, ini juga terjadi dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme pengaturan homeostatis cairan.
Ini organ apa? Ini organ apa? Ini? Oke, baik. Effective circulating volume. Kira-kira ada yang bisa berpendapat terkait dengan 3 gambar tersebut? Ada hubungannya apa ini sebelum saya buka ke bawah? Ayo. Salah tidak masalah? Hilmi? Menurut Hilmi, apa ini hubungannya dengan materi atau beberapa yang sudah saya bahas tadi? Berhubungan dengan cairan, dipertajam secara sama-sama membutuhkan cairan. Oke, semakin diruncingkan. Hubungkan 3 organ ini dengan cairan. Apa? Ayo. Jika saya kasih clue ya, jika kondisi cairan di tubuh kita itu rendah, apa? Ayo. Raise your hand, raise your hand. Raise your hand. Gimana? Melibatkan ginjal. Iya pasti, karena ada ginjal. Dehidrasi. Dehidrasi bisa. Ketika kita dehidrasi, Betul. pusing terlebih dahulu. Oke, pusing terlebih dahulu. Oke, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan nanti. Pusing terlebih dahulu, terus kemudian Akibatnya ya, kerja jantung menjadi cepat, betul. Terus, ya, apa? Gimana tadi? Kasih sinyal ke otak untuk memberikan cairan. Betul. Ini ceritanya. Bila aliran darah berkurang, ginjal mengeluarkan yang namanya enzim renin di ginjal. Bayangin kalau ginjalnya malfungsi ataupun fungsionalnya turun. Renin mengubah angiotensinogen menjadi bentuk aktifnya, yaitu untuk mengeluarkan kelenjar adrenal misalnya, mengeluarkan aldosteron, sehingga ginjal menahan natrium dan air. Ketika tubuh kita kurang air, cairan, nggak bakal dia di kantong komiknya itu ada cairan, nggak bakal, karena kondisinya lagi kurang. Begitu sebaliknya, ya. Konsentrasi garam naik, rangsangan terhadap kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari tadi ada di otak belakang kita, ya. Kelenjar tadi ini melepas yang namanya ADH atau antidiuretika. Dan kemudian sama menahan air. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka tekanan darah kita semakin naik. Nah, ini lah yang teman-teman harus sadari, harus bersyukur bahwasannya apa? Kita semua diberikan anugerah Tuhan untuk mempunyai organ tubuh itu sangat pintar, mengirim informasi ketika kapan kita harus minum, ketika kita kapan harus melakukan rehat dan lain sebagainya. Cuman kadang kitanya aja subjektif gitu, nggak bisa merasa. Nah, ini yang perlu kita bicarakan kayak gitu ya, untuk kita sadari. Nah, kemudian terakhir yaitu terkait dengan gangguan metabolisme air tadi ya. Umumnya berasal dari ketidakseimbangan antara intake air dan output air. Bukan berarti teman-teman minum 1 liter keluarnya juga 1 liter. Nah, ada perhitungannya, tapi minimal mendekati. Kalau minumnya 1 liter, terus kemudian keluarnya cuma 200 mili, itu menjadi pertanyaan. Kemana nih airnya? Kok ada indikasi di kaki kita ini kok kayaknya bengkak ya? Maaf, di bawah pusar kita kok nggak bengkak ya? Ada di beberapa titik itu yang memang menjadi indikasi berat. Kemudian gangguan dalam metabolisme air muncul sebagai dehidrasi dan edema daripada overhidrasi. Nah, maka kemudian retensi ekskresi natrium plus dengan air juga penting dalam homeostasis air. Makanya nggak pernah gitu tuh, ini disebut gitu ya, air non mineral. Nggak bisa, ada mineralnya. Mineral apa? Teman-teman harus baca tuh di label Nutrifact-nya. Ada natrium klorida, ada magnesium, walaupun dia ini mikromili kayak gitu. Gitu ya. Baik, jadi kesimpulannya adalah air itu penting untuk kehidupan umat manusia kayak gitu ya. Dan menjaga keberlangsungan daripada metabolisme air itu menjadi sangat penting. Teman-teman sudah mengerti setidaknya air itu menjadi apa ya? Sangat penting dalam metabolisme mikro, terutama menjadi dasar. Kalau tidak ada air, tidak bisa melakukan mekanisme yang ada. Gitu ya, overview singkat dari saya pada pertemuan kali ini. Dan harapan saya, teman-teman bisa melakukan
analisis resum kayak gitu ya, yang nanti dikumpul pada minggu depan terkait dengan metabolisme air kali ini, yaitu terkait dengan seberapa penting air, kemudian mengkaji misalnya dalam beberapa artikel, ternyata air itu mempunyai pengaruh yang signifikan untuk keberlangsungan seseorang. Baik, ya dikumpul pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau bertanya? Ya? Mau bertanya. Tadi kan menyinggung dehidrasi. Betul. Ya. Terus itu kan mau tanya apa perbedaan antara dehidrasi isotonik, hipertonik sama hipotonik? Hipotonik, baik. Sama hipo. Hipoosmolar. Ya, keseimbangan air dapat lebih positif daripada keseimbangan sodium. Perbedaannya ada pada jenis mineral kurang atau lebihnya. Sehingga kita harus perlu untuk memeriksakan kepada laboratorium terkait. Kita kurangnya apa nih? Dia terlihat dehidrasi, tidak asal dikasih NaCl aja. Infus itu macam-macam isinya. Ya, nah, kita perlu yang namanya mempelajari terkait dengan apa tadi itu namanya hipoosmolar ataupun hiponatremik. Ada interaksi terkait dengan penyakit tersebut dengan beberapa obat antidiuretika. Dosisnya berapa, dikasihnya seberapa, umurnya berapa. Nah, tentu itu akan menjadi satu kajian yang menarik, dan itu biasanya pada mata kuliah NCP, kayak gitu ya, Nutrition Care Process, karena kita di situ akan mengkaji lebih dalam terkait dengan jenis-jenis penyakit yang ada, kayak gitu ya. Jadi memang diperlukan untuk melihat retensi ataupun mekanisme jenis daripada mineral yang kurang tadi. Nah, umumnya orang dehidrasi tadi itu kita berikan larutan NaCl. Nah, umumnya yaitu di air garam. Mungkin begitu bisa menjawab ya. Baik, Faisal? Terkait kebutuhan air sih. Ya, kebutuhan air baik. Kita kan dari kegiatannya kan beda-beda, aktivitas fisiknya beda-beda. Ketika kita banyak di kegiatan olahraga, itu apakah perlu ditambah dari yang harusnya 8 gelas per hari atau harus ditambah? Oke, baik. Apakah perlu ditambah ketika seseorang tersebut mempunyai aktivitas fisik berlebih, kayak gitu ya? Oke, pertanyaan menarik. Pertanyaan apa? Jawabannya adalah perlu ditambah. Kenapa? Ketika kita melakukan pemanasan, kita melakukan olahraga tersebut, maka satu, tubuh ini akan mengeluarkan yang namanya keringat. Baik, keringat. Satu. Yang kedua, produksi karbon dioksida meningkat. Karbon dioksida itu apa? Sisa dari mekanisme pernapasan kita. Atau misalnya pertukaran antaranya O2 masuk, kemudian karbon dioksida itu keluar. Dan kemudian uap. Nah, ini belum banyak mengetahui. Nah, tentu dari situ tubuh itu memerlukan cairan lebih. Lebihnya seberapa? Satu tadi, kembali ke materi sebelumnya. Apa, Dek? Ini. Ketika kita masih merasa haus, minum. Saya sudah nggak haus lagi gitu rasanya. Saya pengen makan. Ya, itu bukan feeling kalian, tapi kerja hormon dan enzim. Udah ini udah penuh, udah tampungannya udah full. Maka kemudian kita perlu makan berat, atau misalnya perlu buah dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya terkait dengan kebutuhan, tentu Faisal dengan kebutuhannya saya misalnya gitu ya, dengan olahraga yang sama, beda. Apa? Tinggi badan, kita harus ngelatih tinggi badan, berat badan, kayak gitu ya. Kemudian kapan dia minum terakhir? Tadi minum dari bangun tidur sampai terakhir sebelum olahraga itu berapa liter? Udah berapa kali pipis? Itu harus dihitung. Jadi faktor intervensinya harus sedemikian rigid, assessment namanya, untuk mengatur dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman akan bertemu dengan saya di gizi olahraga. Bagaimana cara mengatur, gimana caranya sih tubuh itu berenergi tapi perutnya kosong. Misal nih, sepak bola atau futsal atau basket, ngedang. Nggak mungkin kan ada pisang, ayam di sini kan? Walaupun sudah di rumah, nggak bisa. Harus kosong stomachnya. Oke, baik. Saya rasa seperti itu, gitu ya, terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.